Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas tentang konsep permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang secara bersamaan menggerakkan perekonomian. Permintaan mempunyai pengertian sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli dalam upaya pemenuhan kebutuhan kita ya pada berbagai tingkat harga maupun waktu tertentu di pasar. Permintaan dapat dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan permintaan absolut dan ada yang disebut dengan permintaan efektif. Permintaan absolut yaitu permintaan terhadap barang maupun jasa yang secara umum disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Sedangkan permintaan efektif yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Nah, pada permintaan dan penawaran ini terjadi hukum ya, ada hukum permintaan dan ada hukum penawaran. Dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau ceteris paribus, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Demikian pula sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Hukum permintaan menjelaskan bahwa hanya berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Ya, meskipun demikian, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Ya, diantaranya harga barang itu sendiri. Ya, seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Ya, tentu dengan harga yang tinggi permintaannya pun akan kurang ya, karena ada pihak-pihak tertentu ya, ada orang-orang tertentu yang mampu membelinya ya. Semakin tinggi harga maka akan permintaannya pun akan semakin rendah ya. Kemudian juga yang berpengaruh selain harga barang itu sendiri juga adalah pendapatan masyarakat ya. Pada barang yang normal, peningkatan pendapatan juga meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun pada barang inferior ya, misalnya pengganti nasi ya, pengganti barang beras ya, misalnya nasi jagung, maka peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah atau barang jasa yang diminta. Kemudian juga intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Ya, misalnya pada saat hujan ya, permintaan payung itu akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan atau ke musim kemarau ya. Kemudian pengaruhnya terhadap permintaan adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin besar permintaan terhadap barang atau jasa ya. Karena banyak yang harus dipenuhi ya, dengan banyaknya orang tentu banyak yang harus dibutuhkannya yang dibutuhkan. Kemudian juga selera. Peningkatan selera pada suatu jenis barang atau jasa juga akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lain. Misalnya pada tiket konser artis
ya, artis yang populer, tentu akan meningkat karena meningkatnya kegemaran terhadap artis-artis tersebut. Misalnya sekarang para remaja pemuda kita sedang demam artis Korea, ya, menghadirkan artis Korea tentu akan meningkatkan penjualan tiket, permintaannya akan meningkat. Kemudian juga faktor yang berpengaruh itu adalah barang pengganti, ya, ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Ketika harga teh meningkat, ya, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh, maka akan mengalihkan pembeliannya ke kopi, sehingga permintaan kopi akan meningkat. Sekarang mengenai penawaran, ya, pengertian dari penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar, ya, yang dijual pada berbagai tingkat harga maupun pada waktu tertentu, ya. Jadi penawaran itu sejumlah barang jasa yang tersedia di pasar yang akan dijual pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, sekarang hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat. Sebaliknya, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap, ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama adalah biaya produksi, ya. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran, ya. Kalau produksinya banyak, tentu penawarannya akan meningkat. Kenapa? Untuk supaya barang tersebut laku, ya. Juga dengan banyaknya barang, dengan teknologi, ya, kita tentu akan lebih efektif, efisien, pada akhirnya menjadi biaya produksi lebih murah, ya. Nah, sekarang berpengaruh yang berikutnya adalah teknologi, ya. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi akan semakin efisien, ya, sehingga jumlah yang ditawarkan pun dapat meningkat, ya. Kemudian juga harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran akan dikurangi dan barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa depan, ya, dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Misalnya kita, ya, berharap bensin, ya, BBM naik 20%, maka dalam 1 bulan misalnya akan naik 20%, maka akan terjadi penimbunan. Nah, inilah yang disebut dengan monopoli, ya. Maka ini ada hukum terkait masalah ekonomi ini, ya, sehingga barang yang memenuhi hajat hidup orang banyak yang selalu dibutuhkan itu bisa terlindungi, ya, sehingga semua orang bisa menikmati, ya, dengan harga yang wajar. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang hukum permintaan dan penawaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.